Morning briefing hari ini akan dibawakan oleh Bapak Dwi Aviono dan saya Sundari sebagai moderator. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat ditujukan kepada saya. Oke, Pak Dwi, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Ya, Pak Dwi, hari ini kita akan membahas mengenai apa nih Pak Dwi? Nggak banyak mengenai masalah tadi malam aja. Oke, silakan diceritakan Pak Dwi. Oke, kemarin ada beberapa data yang keluar, sedikit sih sebetulnya, dari Australia maupun dari Amerika Serikat mengenai masalah perumahan ya, dwelling atau ya perumahan rumah tinggal residen dan yang menyerupainya. Kemarin ada laporan, ini ada laporan bahwa tren terhadap pembangunan rumah tinggal itu di Januari ke Februari 2014 dengan tahun yang sama mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan. Namun begitu kita melihat penurunannya tuh dari 6,9% menjadi minus 5,0%. Kemudian dari forecastnya sendiri minus 1,7%. Namun begitu, meskipun di atas lebih bawah di atas forecast, juga berada di bawah dari bulan lalu. Ini per bulan teman-teman, yaitu minus 5%. Namun begitu, kalau kita melihat secara tahunan, ini masih dirasa cukup kuat, yaitu 23,2%. Dari seasonal adjust itu 23,2%. Kemudian dari tren total dwelling unit approve-nya sendiri juga mengalami kenaikan menjadi sekitar 27,6% perubahannya. Jadi secara global ini bisa dilihat bahwa persetujuan untuk pembangunan rumah, pembangunan residen di Australia itu tetap menguat secara jangka panjang. Namun begitu terjadi lonjakan untuk turun untuk jangka pendek, yaitu bulanan. Kalau kita melihat ke trennya sendiri, dilihat dari tren ini masih dalam keadaan posisi itu bagus. Kemudian kita melihat dari grafiknya sendiri, ini unit approve untuk residen sendiri ini cukup bagus, ya. Di sini 0,5% meskipun terjadi penurunan dari bulan lalu, 5% dari bulan lalu 6,9%. Namun begitu masih menunjukkan tingkat-tingkat performa yang cukup bagus di Australia. Memang dari Australia sendiri ada ancaman-ancaman terhadap pelemahan dari tingkat pertumbuhan, terutama dari China. Tadi pagi kalau nggak salah itu ada pengumuman terhadap PMI dari China sendiri, manufacturing PMI ya, ini sedikit menurun dari 55 ke 54. Angka indeks yang indikasinya adalah penurunan. Namun begitu masih berada di atas 50%. Untuk saat ini pemerintah China sedang berusaha untuk meningkatkan beberapa fasilitas dengan pembiayaan dari penjualan obligasi. Untuk beritanya seperti itu. Nah, perlambatan perekonomian di Cina sedikit banyak mempengaruhi terhadap lonjakan dari Australia, karena ekspor terbesar dari Australia itu ke China. Namun dari data perumahan kemarin kita melihat memang terjadi penurunan, namun begitu masih dalam angka wajar, tren panjang itu masih dalam keadaan naik. Begitu terhadap Australia. Kemudian dari konseling juga kemarin diumumkan, dari konseling kita melihat dari construction PMI itu terjadi penurunan dari 62,6 ya, dari 62,6 menjadi kisaran 62,5, itu 62,5 sedikit ya, sekitar 0,1% dia turunnya. Kemudian dari forecastnya sendiri sebetulnya 53,1, itu cukup bagus. Forecast yang pesimis di atas angka 50 ternyata keluar itu lebih besar daripada forecast, kemudian tetap berada di atas 50 angka
indeks untuk construction PMI. Ini juga masih dirasa cukup bagus untuk Inggris ya. Untuk Inggris. Apabila kita melihat data-data yang terjadi di sini melihat bahwa Inggris performa yang cukup bagus untuk ke data manufaktur PMI construction masih dalam taraf wajar. Ini data dari markets yaitu lembaga survei yang dipercaya dan kredibel untuk dibaca untuk setiap trader. Kemudian ini detailnya, terjadi detail residential construction berwarna biru, kemudian berwarna merah commercial construction, kemudian civil engineering activity, aktivitas untuk kegiatan engineering sipil itu warna hijau ya, hijau. Kemudian tren masih dalam keadaan uptrend, dari grafiknya ini masih dalam keadaan masih berada di atas 50 angka indeks. Kemudian terjadi lonjakan-lonjakan, namun begitu lonjakan ini sepertinya menjadikan trigger untuk penguatan kembali untuk arah manufacturing, purchase manufacturing index di construction untuk Inggris. Kemudian data yang menarik tadi malam itu adalah ADP non-farm employment change. Ternyata data yang disurvei dari beberapa perusahaan, kalau nggak salah sekitar 25 unit usaha, kemudian dari 5.000 unit usaha, kemudian dari 25.000 tenaga kerja yang menjadikan sampel, ternyata hasilnya cukup bagus ya. Dari 178 bulan lalu itu yang keluar adalah 191 pertambahan dari angka tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja. 178.000 menjadi 191.000. Dari forecastnya sendiri 192.000, memang berada di bawah forecast. Namun begitu kita melihat dari 3 bulan berturut-turut ADP National Employment sendiri dalam penguatan ya, dalam pertumbuhan yang cukup bagus meskipun tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti. Kemudian kita detailnya sendiri, ternyata dari sisi small perusahaan yang kecil yaitu 1 sampai 49 tenaga kerja yang menjadi sampel itu kenaikan adalah 72.000, kemudian medium itu 52.000, kemudian large 67.000, sehingga total itu terjadi 191.000. Nah, di sini terlihat ternyata pertumbuhan yang cukup bagus itu dari perusahaan-perusahaan kecil, yaitu mencapai angka 72.000, kemudian ranking kedua adalah perusahaan-perusahaan besar, itu 67.000. Kemudian kalau kita melihat dari sisi perubahan di sektor, dari sektor bisnisnya sendiri, ternyata yang tertinggi adalah producing sektor itu 28.000, baru kemudian construction itu 20.000, yang sedikit adalah manufacturing yaitu 5.000. Nah, sebetulnya angka yang sangat bagus itu di angka manufacturing yang tinggi, seharusnya di situ manufacturing tinggi baru construction. Namun begitu ini perusahaan-perusahaan kecil sepertinya yang berbentuk jasa-jasa itu lebih tinggi kebutuhan tenaga kerjanya dibandingkan dengan manufacturing. Ini juga indikasi bahwa sektor manufaktur itu belum tumbuh dengan sempurna di Amerika Serikat sana, sehingga pertumbuhannya itu hanya sekitar 5.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian dari factory order juga data keluar tadi malam cukup bagus, sebetulnya 1,6 persen dari 1%, angka minus 1%. Kemudian ini 2 bulan berturut-turut dalam keadaan negatif, namun tren masih dalam keadaan positif. Ini indikasi juga biasanya seperti ini mengindikasikan bahwa non-farm payroll juga terpengaruh dengan data factory order yang merupakan data basic awal untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja lanjutan. Ini saya kira cukup bagus di angka 1,6% karena berada di atas 1,5% pada bulan Oktober. Dan
pergerakan yang cukup signifikan terhadap pergerakan harian. Kemarin terjadi kenaikan, namun begitu masih dalam range yang wajar. Kemudian kita melihat di sini trennya juga sebetulnya akan berusaha untuk menjadikan tren up kembali setelah breakout dari resisten yang terbentuk kisaran ke sini yang warna biru, garis biru yaitu 80.044. Namun begitu sepertinya hal ini akan terus berlanjut pelan pergerakan, mengingat besok biasanya non-farm payroll, sebelum data-data non-farm payroll itu harganya juga sedikit melambat. Dan ini tren yang terjadi untuk dolar indeks sendiri, kecenderungan untuk uptrend untuk medium ya. Meskipun long term masih dalam keadaan sideways, kemudian short term juga masih dalam keadaan sedikit trend up ya, boleh dibilang seperti itu, karena membutuhkan power yang cukup kuat untuk menjadikan kenaikan yang cukup signifikan untuk berubah arah dari medium term. Jadi kesimpulan untuk di dolar indeks sendiri masih berusaha untuk ke breakout ke 80.32, kisaran seperti itu untuk dolar indeks. Kemudian dolar lainnya itu dolar Kanada. Dolar Kanada ini terus-menerus ini chart daily, semenjak terjadi 3 kali berturut-turut bearish candle tanggal 24 Maret 2014 hingga saat ini, dolar Kanada tren berusaha untuk terus melanjutkan penurunan di dolar Kanada, yaitu penguatan Kanada sampai ke wilayah ini, harga terendah yaitu di low 1.09537. Kemudian di sini terlihat bahwa support itu berusaha untuk ditembus di 1.09821. Keteraturan pergerakan dolar Kanada setelah beberapa saat yang lalu, dimulai dari tanggal 31 Maret kemarin hingga saat ini bisa dimanfaatkan untuk pengambilan short di dolar Kanada. Kemudian juga stop loss yang terjadi juga cukup sedikit ya, mengingat range harian itu masih berada di kisaran 70-80 pips, jadi sekitar 70% atau 80% dari standar terbang kita. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi jangka pendek, saya kira cukup bagus untuk di dolar Kanada. Tren long term itu berusaha untuk berpotensi untuk downtrend, kemudian medium downtrend, kemudian untuk short term kita bisa memanfaatkan time frame yang lebih kecil yaitu downtrend. Kemudian ke dolar Swiss saya pakai yang daily ya. Di sini dirasa cukup kuat juga support yang menjadikan dia resisten yaitu 0.89034. Kemudian tren yang terjadi berusaha untuk uptrend maksimal terjadi yaitu di sini di perpotongan antara support become resistance, kemudian perpotongan juga terhadap garis-garis accelerating trend line yang terjadi, yaitu di kisaran 0.89207 itu penguatan maksimal untuk di dolar Swiss. Kemudian ini bisa dimanfaatkan secara short term karena telah membentuk titik low lebih tinggi daripada low sebelumnya 3 kali. Kemudian high juga terbentuk high lebih tinggi dari high sebelumnya 1 kali. Artinya tren untuk short term itu kita manfaatkan untuk uptrend. Kemudian batasan target yaitu 0.89 untuk ke dolar Swiss. Kemudian ke euro yen. Nah, ini euro yen. Ini cross rate yang cukup atraktif saya kira karena pergerakannya sendiri sebetulnya range dalam tingkat tinggi. Di sini ada contoh ya, pin bar untuk kali ini untuk 1 jam terakhir. Biasanya apabila tren yang terjadi dalam keadaan uptrend terjadi satu pin bar up, itu akan terjadi penurunan lebih lanjut. Ini head yang terjadi minimal lebih besar 2 kali lebih besar daripada body. Ini pin bar atau kita istilahkan biasa disebut dengan hammer atau kalau di bawah disebut dengan shooting star. Kemudian di sini kita bisa manfaatkan untuk pin bar apabila dia melewati dari harga terendah, terendah di sini yang swing terakhir, itu kecenderungan untuk breakout kemudian disertai dengan bearish candle, itu kecenderungan adalah untuk downtrend. Namun begitu saat ini
di chart 1 jam belum menunjukkan angka-angka, belum menunjukkan tanda-tanda terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan. Namun begitu, ini ada tanda-tanda sign atau ada gejala-gejala bahwa terjadi penurunan di euro yen untuk saat ini. Kemudian kita melihat secara jangka panjang di sini, daily masih dalam keadaan sideways 2 hari. Kemudian dalam tempo mingguan ini penguatan untuk euro terhadap yen. Kemudian di Inggris, nah ini data-data di Inggris cukup bagus fundamentalnya, namun begitu di harga ternyata di sama para pelaku pasar, kita melihat di sini pergerakan harga masih dalam keadaan range ya, dalam keadaan sideways terlihat. Kemudian kita berharap untuk terjadi breakout, berpotensi breakout di wilayah kisaran harga tertinggi di sini. Sebelumnya harga tertinggi kemarin menjadi acuan untuk terjadi breakout, yaitu di 1.66627. Tren yang terjadi masih dalam keadaan sideways, kemudian baik long term maupun medium term. Kemudian Australian dollar. Australian dollar cukup menarik, saya kira. Ya, di sini tadi pagi telah tembus breakout di kisaran ini, harga di 0.9217. Kemudian juga terjadi breakout juga terhadap harga sebelum swing yang ini, yaitu di tanggal 27 Maret 2014 di 0.9213. Kemudian data-data tadi pagi juga mempengaruhi perlambatan di Australia terhadap dolar, sehingga kita anggap ini merupakan support kuat ya, karena ada sekitar 3 support yang terbentuk kemudian terjadi breakout. Namun sayangnya saat ini harga masih memantul ke daerah tersebut, ke daerah ini ya. Dan ini dibutuhkan power satu kali lagi untuk jenis candle yaitu bearish, sehingga harga terus beranjak turun. Kemudian pola yang terjadi di sini juga head and shoulder terlihat dari zigzag 1, 2, ini headnya, ini left, ini right, dan ini berpotensi untuk pelambatan kembali. Meskipun pola head and shoulder masih dalam keadaan tenang ya, head and shouldernya, dalam arti kata datar, yaitu bisa lihat ya, datar. Ini menjadikan potensi juga untuk penurunan, namun begitu potensi penurunan juga tidak terlalu kuat atau tidak terlalu cepat untuk berlanjut. Tren yang terjadi untuk medium untuk Australian dollar terhadap US dollar sendiri, di sini tren masih dalam keadaan downtrend untuk medium itu. Kemudian di sini kita bisa manfaatkan untuk pengambilan posisi stop di kisaran ini 0.92164. Fundamental data Australia kali ini sepertinya merespon dari data-data dari China tadi, yaitu sedikit melambat di China, Australia juga terpengaruh. Kemudian yang lain di emas ya, emas. Nah ini emas. Emas berusaha beranjak ke, jangan yang ini deh. Nah ini, emas berusaha beranjak untuk ke short term yaitu harian. Setelah menempuh perjalanan yang cukup kuat, kemarin terjadi breakout di angka 1287.77, sehingga menjadikan harga tertinggi kemarin menjadi acuan kita untuk hari ini, yaitu 1294.18. Sehingga tren yang terjadi untuk medium sekarang adalah posisi buy. Ya. Kemudian di sini juga terjadi tren, dimulainya tren, yaitu low lebih tinggi daripada low sebelumnya, high yang tertinggi adalah lebih tinggi, high ini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini indikasi untuk terjadinya uptrend untuk di emas. Meskipun apabila kita melihat secara daily, chart daily, ini masih dirasa koreksi karena telah mengalami penurunan dengan swing yang seperti ini, swing terdekat ya. Swing yang terdekat ya, di sini maksimal terjadi di 13334.35. Apabila kita melihat secara jangka panjang ya, secara jangka panjang sendiri emas telah mengalami
penurunan lebih besar 50%. Ini bisa kita manfaatkan untuk pergerakan jangka pendek maupun medium untuk saat ini, yaitu posisi bullish untuk di emas. Tadi malam ada berita bahwa di oil itu persediaan untuk oil sendiri terjadi penurunan sebesar minus 2,4 million barrel dari 6,6 million barrel. Jadi ini sedikit banyak sebetulnya dari persediaan sendiri terjadi penurunan, namun begitu harga masih menunjukkan penurunan harga. Jadi sebetulnya belum terjadi konektivitas yang tinggi untuk perubahan harga. Jadi tren masih dalam keadaan turun di oil untuk kali ini. Kemudian memang tadi malam terjadi kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 45 pips untuk di oil. Namun begitu pada penutupan harga terjadi penurunan kembali sehingga berada di bawah harga pembukaan, yaitu di harga terendah 99,25 untuk candle 1 jam penutupan tadi malam, sehingga harga hari ini juga masih sepertinya secara teknikal masih melanjutkan penurunan sampai ke harga terendah tadi malam, yaitu 98,84. Demikian Bu Sundari. Ya, oke, terima kasih Pak Dwi. Bisa dijelaskan mengenai indeksnya Pak, indeks Asia, indeks saham Asia. Asia Stock. Ini Nikkei. Setelah terjadi kenaikan pajak 8% dari 5% di Jepang, ini banyak analis menyatakan bahwa terjadi penurunan untuk ekspor. Ya. Namun begitu kemarin setelah 3 hari pada awal bulan, Nikkei masih menunjukkan tingkat penguatan. Ya, masih menunjukkan tingkat penguatan di Nikkei. Kita kecilkan biar tahu yang terjadi. Nah, ini ternyata apabila kita melihat band yang terjadi atau titik tertinggi dan terendah yang terjadi, Nikkei masih dalam range wajar, yaitu range datar. Kita melihat dari sini. Ini dia. Range datar untuk Nikkei, dia berusaha untuk menembus dari channel yang terbentuk, yaitu di 15554, 15554 untuk Nikkei untuk long term. Meskipun secara short term kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan, dimulai dari tanggal 19 Maret ya, 19 Maret terus mengalami kenaikan hingga saat ini untuk Nikkei. Hari ini sendiri Nikkei telah breakout terjadi di harga tertinggi kemarin menjadi acuan, yaitu di 15080. Tren yang terjadi untuk short term, kita melihat medium maupun short term itu masih dalam keadaan kenaikan di Nikkei. Kemudian kita melihat target untuk kenaikannya sendiri untuk medium dan short term, kita bisa memanfaatkan dari titik Fibonacci dengan swing terdekat, yaitu kenaikan di sini untuk akhir minggu ini, nampaknya sampai hari Jumat kemarin di kisaran ini ya, di kisaran 15295 menjadi target untuk kenaikan di Nikkei. Namun begitu juga kita harus mempersiapkan terjadi pembalikan arah di Nikkei, yaitu apabila dia menyentuh harga 50% yang kemarin di kisaran ini ya, kisaran nampaknya ke 149.00 untuk pembalikan arah untuk drop. Tren yang terjadi untuk medium maupun short term ini masih dalam keadaan naik. Kemudian di Korea juga saham Asia nampaknya terus bersinar pagi ini, sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan di Korea. Indeks KOSPI di angka sekarang masih dianggap merupakan angka tertinggi, mendekati harga tertinggi ke 262.35, saat ini di 261.75. Tren yang terjadi masih dalam keadaan naik. Long term kita melihat di sini masih dalam keadaan naik setelah terjadi breakout yang cukup yang cukup susah untuk ditembus sudah beberapa kali, yaitu di angka ini candle ini, sehingga hari ini juga KOSPI
masih akan terus melanjutkan ke angka lebih tinggi lagi, ke kisaran sekitar 262,50-an. Kemudian di Hang Seng, Hang Seng juga tadi pagi terjadi open gap, ya terjadi open gap Hang Seng, open gap sedikit sekitar 45 poin di sini. Namun begitu terjadi lonjakan yang cukup berarti, yaitu 222 poin untuk harga tertinggi pas pembukaan tadi. Nampaknya Hang Seng juga akan terjadi lonjakan-lonjakan untuk hari ini, meskipun data yang terjadi tadi pagi dirasa cukup mempengaruhi 0,1% jelek daripada bulan lalu di angka PMI-nya China. Demikian Bu Sundari. Oke, Pak Dwi, terima kasih. Untuk indeks Asia rata-rata up ya untuk time frame 1 jam. Dan hari ini juga beberapa data yang cukup bagus untuk kita memasuki trading ya di mata uang, baik itu pound sterling, kemudian euro, dan Amerika. Itu data-data yang cukup berpengaruh terhadap pergerakan harga nanti malam keluar ya. Oke, Pak Dwi, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua. Untuk morning briefing hari ini kami berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi dan analisa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat bekerja.